Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fajriani Asih selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Perkenalkan, nama saya Sulianti dengan NIM 2109015020032 dari kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan persediaan dalam akuntansi perpajakan. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah akuntansi perpajakan. Langsung saja, yang pertama itu terkait dengan topik-topik yang akan dibahas adalah yang pertama, definisi persediaan, yang kedua, jenis persediaan, yang ketiga, sistem pencatatan persediaan, yang keempat, sistem penilaian persediaan, dan yang kelima itu perpajakan, dan yang paling terakhir itu kita akan membahas contoh soal. Yang pertama itu definisi persediaan. Nah, dalam etap yang diatur oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia 2009, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam produksi atau pembelian kerja. Nah, dari pengertian itu dapat dikatakan bahwa persediaan itu merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam perusahaan dagang maupun dalam perusahaan manufaktur yang membutuhkan proses produksi. Next. Nah, di sini menurut Wijan, Kimmel, dan Kese pada tahun 2011, aktivitas perusahaan dagang adalah untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Nah, pendapatan dari barang dagangan yang telah dijual dilaporkan sebagai penjualan atau sales, sedangkan beban dari membeli barang dagang tersebut dilaporkan sebagai harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, HPP ini dikurangkan dari penjualan untuk memperoleh laba bruto atau gross profit. Nah, menurut Wilk on Cook tahun 2011, biaya angkut itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama FOB destination dengan yang kedua adalah FOB shipping point. FOB destination sendiri itu di mana biaya angkut dibayar oleh penjual dan kepemilikan barang itu diakui ketika barang telah sampai atau berpindah di gudang pembeli. Sedangkan kalau FOB shipping point itu dia biaya angkutnya ini dibayar oleh pembeli dan kepemilikan barang diakui atau berpindah pada saat barang itu sampai di pelabuhan atau di gudang pengangkut atau carrier. Nah, biaya angkut yang dibayar oleh pembeli itu akan menambah HPP yang dibeli, sedangkan biaya angkut yang dibayar oleh penjual itu akan dicatat dalam beban operasional pada laporan laba rugi. Next. Nah, kemudian lanjutannya apabila pembeli itu merasa tidak puas dengan keadaan barang dagangan yang dibelinya karena barang tersebut itu rusak atau cacat atau tidak sesuai dengan pesanan sehingga pembeli mengembalikan barang tersebut, maka hal ini akan dicatat dalam akun retur pembelian atau purchase return. Sebaliknya, ketika pembeli mengembalikan barang dagang yang dibelinya kepada pihak penjual, maka atas transaksi tersebut oleh penjual dicatat dalam akun retur penjualan atau sales return. Nah, sedangkan akun diskon pembelian atau purchase discount adalah transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit di mana pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu sehingga pembeli mendapat potongan harga dan penjual dapat segera mengkonversi piutang usaha menjadi kas ataupun bank. Nah, demikian juga sebaliknya dengan akun diskon penjualan atau sales diskon, di mana dicatat apabila potongan penjualan yang diberikan pihak penjual untuk pembayaran yang segera dilakukan oleh pembeli. Ini dia sebesar nilai jual yang tertera dalam faktur setelah dikurangi dengan retur. Next.
Selanjutnya itu terkait dengan jenis-jenis persediaan. Nah, jenis-jenis persediaan sendiri itu ada 5. Yang pertama itu adalah bahan baku dan bahan pelengkap. Nah, bahan baku ini adalah bahan-bahan yang dapat diidentifikasi langsung dalam produk. Misalnya, bahan baku untuk pembuatan lemari, bahan baku pelengkap, sedangkan untuk bahan baku pelengkap adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasi dalam produk seperti minyak pelumas dan kertas amplas. Nah, bahan tersebut itu secara fisik tidak terlihat dalam produk. Kemudian itu yang kedua ada barang dalam pengelolaan. Barang dalam pengelolaan sendiri adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan itu harus masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga kerja maupun biaya tidak langsung lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada barang jadi, di mana ini adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung lainnya itu dia telah selesai dibebankan. Kemudian yang keempat itu barang dalam perjalanan, di mana ini adalah barang yang dikirimkan atas dasar FOB shipping point, yang dimana ini masih berada dalam perjalanan pada saat akhir periode dan pada akhir periode ini akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembelian. Kemudian yang kelima itu adalah barang konsinyasi. Barang konsinyasi itu adalah barang yang telah diserahkan kepada konsigni tetapi merupakan kepemilikan dari konsignor dan dimasukkan dalam persediaan konsignor sebesar harga beli atau biaya produksi. Kemudian selanjutnya next itu terkait dengan sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan sendiri itu ada 2, yaitu sistem periodik dengan sistem perpetual. Di mana pada sistem periodik ini setiap pembelian itu akan dicatat pada akun pembelian, dan sedangkan untuk penjualan itu dia akan dicatat pada akun penjualan. Nah, perusahaan ini dia tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki. Perusahaan itu menentukan HPP hanya pada saat akhir periode dengan menggunakan rumus persediaan ditambah pembelian atau neto dikurangi persediaan akhir, maka kita mendapatkan harga pokok penjualan. Nah, persediaan dihitung dalam melakukan perhitungan fisik pada setiap akhir periode. Hasil perhitungan tersebut dapat dipakai untuk menghitung HPP yang pada gilirannya dipakai guna untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu sistem perpetual. Nah, kalau sistem perpetual itu dia baik pembelian atau penjualan itu akan dicatat dalam akun persediaan. Nah, ini dia yang yang pertama membedakan antara periodik dengan perpetual. Kemudian perbedaan yang kedua itu dia perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagangan yang dijual dan dibeli. Nah, perusahaan itu dia menentukan HPP-nya setiap terjadi transaksi penjualan. Nah, sistem ini dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan HPP secara terus-menerus tanpa melakukan perhitungan fisik atau melakukan perhitungan dengan rumus seperti di sistem periodik. Nah, hal ini dapat dilaksanakan karena setiap transaksi yang berhubungan dalam persediaan selalu dicatat sedemikian rupa sehingga akun persediaan senantiasa menyajikan saldo persediaan secara fisik. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sistem penilaian persediaan. Nah, sistem penilaian persediaan barang dagang sendiri itu secara garis besar ada 3. Yang pertama, specific identification method, di mana metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Dan yang kemudian yang kedua itu ada cash flow method, di mana itu ada 2, yang itu first in dengan first out atau biasa disebut FIFO, dan kemudian ada average
average cost. First in, first out atau biasa yang disebut FIFO ini berasumsi bahwa persediaan yang pertama kali dijual adalah persediaan yang pertama kali dibeli. Nah, sedangkan kalau average cost itu dia HPP ditentukan dari biaya rata-rata per unit untuk masing-masing persediaan setiap kali pembelian dilakukan. Kemudian yang ketiga itu ada estimasi persediaan. Estimasi persediaan sendiri ini juga ada dua, yaitu gross profit method dengan retail inventory method. Di mana gross profit method ini akuntan, auditor, dan manajer sering menggunakan metode ini untuk menguji kewajaran nilai persediaan akhir. Selain itu juga dapat untuk mendeteksi kesalahan yang besar dalam menilai persediaan akhir. Sedangkan untuk retail inventory method itu lebih sering digunakan oleh retail seperti pasar swalayan dan toserba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi atau untuk menentukan apakah terjadi kekurangan persediaan. Next itu terkait persediaan dalam perpajakan atau persediaan yang sesuai dengan aturan perpajakan. Nah, di sini dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, sistem pencatatan persediaan sebenarnya tidak diatur secara jelas selama sistem pencatatannya itu dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten dan taat asas, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Nah, sistem perpetual itu tidak menggunakan cara penaksiran dalam menghitung persediaan. Bahkan pemeriksaan masih digunakan sebagai pelengkap. Dengan demikian, sistem ini tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Cara yang tidak sesuai dengan prinsip perpajakan adalah apabila persediaan itu dinilai berdasarkan penaksiran atau perkiraan. Nah, persediaan yang diuraikan pada penjelasan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat 6 diperhatikan, maka sistem pencatatan yang diperkenalkan adalah sistem pencatatan perpetual. Atas dasar pertimbangan itulah, dalam pedoman penyusunan laporan keuangan fiskal ditegaskan agar pencatatan sedapat mungkin dilakukan dengan sistem perpetual. Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu yang karena sifatnya mengalami kesulitan dengan menggunakan sistem perpetual seperti pasar swalayan dan ini sistem lain dapat digunakan. Namun untuk ketentuan perpajakan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PHKP harus berdasarkan data yang benar, bukan berdasarkan data perkisaran. Nah, penilaian persediaan akhir itu tidak boleh dihitung dengan asumsi seperti penggunaan metode gross profit ataupun retail inventory method. Nah, melainkan kita harus menggunakan yang sesuai dengan penilaian persediaan dengan dasar harga perolehan melalui mungkin metode average atau metode FIFO. Baik, yang terakhir itu untuk contoh soalnya yang terkait dengan persediaan itu sendiri. Nah, di sini contoh soalnya, pada tanggal 3 Maret PT Bintang membeli 100 unit barang dagang dengan harga 5 juta. Nah, harga ini belum termasuk PPN secara tunai. PT Bintang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau disingkat PKP sejak 31 Januari 2005. Pembukuan atas persediaan dilakukan dengan sistem perpetual. Nah, maka kita dapat membuat jurnal untuk transaksi tersebut itu dengan di sini tanggal membelinya itu 3 Maret 2012. Kemudian untuk keterangannya di sini kita mendebit persediaan barang dagang sebesar 5 juta yang telah di sini diketahui tadi membeli 100 unit barang dagang dengan harga 5 juta. Kita mendebit itu, kemudian kita juga mendebit pajak masukan. Karena di sini diketahui PT Bintang ini sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka ada kita debit pajak masukan. Nah, untuk menghitung berapa besarannya pajak masukan ini itu adalah 10% dari laba brutonya atau harga belinya ini. Nah, itu harga belinya adalah
atau laba brutonya itu 5 juta. Nah, 10% dikali 5 juta kita mendapatkan nilai sebesar 500.000. Maka kita mendebit nilai 500.000 untuk pajak masukan. Kemudian untuk di akun kredit di sisi kredit itu adalah kas atau bank, di mana di sini dia penjumlahannya dari 5 juta dengan 5 juta ini. Jadi untuk kas dan bank, atau kita dapat katakan kasnya atau banknya itu berkurang sebesar 5.500.000. Nah, untuk menghitung harga per unitnya itu barang dagang ini adalah bisa dihitung dari harganya tadi itu 5 juta dibagi dengan berapa unit yang dibeli itu 100 unit. Maka kita dapat nilai untuk harga satu barang itu adalah 50.000. Selanjutnya itu pada tanggal 31 Maret 2012, PT Bintang ini menjual barang dagangan secara tunai dengan harga jual per masing-masing unit sebesar 70.000, belum termasuk PPN. Nah, maka kita dapat membuat jurnal dengan tanggal tadi diketahui 31 Maret 2012. Nah, untuk jurnal yang pertama sendiri itu adalah kas atau bank di sisi debit, di mana diketahui di sini kita kas atau bank sebesar dari itu penjumlahan pajak keluaran dengan penjualan. Nah, di sini kita ketahui dulu pajak keluarannya itu penjualannya dulu berapa. Nah, di sini kan dia menjual sebesar sebanyak 30 unit dengan harga masing-masing unit itu 70.000. Berarti kita tahu penjualannya itu adalah 70.000 dikali dengan 30.000 itu dapat 2.100.000. Nah, dari nilai penjualan ini kita kali 10% untuk mendapatkan nilai pajak keluaran. Nah, berarti 2.100.000 dikali 10% kita mendapatkan nilai pajak keluaran sebesar 210.000. Nah, maka untuk kas atau bank, atau kita dapat bilang kas atau bank kita bertambah ini sebesar 2.310.000. Nah, untuk persediaan harga pokok penjualan itu adalah dia sebesar 1.500. Kenapa dia 1.500? Itu diketahui dari 50.000 dikalikan, kan tadi diketahui di sini harga satu unitnya itu adalah 50.000. Nah, itu dikali dengan 30 unit maka mendapatkan nilai harga pokok penjualan itu 1.500.000. Jadi untuk di sisi kreditnya itu adalah akun persediaan barang dagang sebesar 1.500.000. Nah, untuk mengetahui, jadi dia dapat diketahui persediaan barang dagang yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan PT Bintang per tanggal 31 Desember 2012 adalah 50.000 dikali dengan sisanya unitnya yang belum terjual itu 70 unit, maka itu dikali 50.000 maka hasilnya itu adalah 3.500.000. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya terkait dengan materi persediaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.